Shalom jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus yang beribadah secara online di rumah. Saya percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai dan memberkati kita di masa-masa sulit seperti ini. Dan saya percaya bahwa setiap kita semuanya tetap berada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita, pikiran kita tujukan hanya kepada Tuhan saja. Adapun nats yang menjadi pengantar ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 100 ayat yang keempat hingga kelima. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ibadah ini kita mulai dengan satu keyakinan, bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian, berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan duduk kembali. Tiada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama angkat satu pujian dari KPPK nomor yang ke-14. Sungguh besar Kau Allahku. Biarlah melalui pujian ini kita mau tinggikan dan besarkan Tuhan kita.
Biarlah pujian yang kita naikkan tadi boleh sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur kita, pengagungan kita hanya kepada Tuhan saja. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan sama-sama masuk dalam doa kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur bahwa Tuhan terus memberkati kami senantiasa hari lepas hari. Dan pada pagi hari ini kami mau datang kepada Tuhan melalui ibadah kami. Kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap kami, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, pelanggaran-pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepada Tuhan, memohon pengampunan daripada Tuhan, maka Tuhan akan berbelas kasihan kepada setiap kami, menolong kami dan menyucikan setiap kami, sehingga kami boleh layak untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bapa, seringkali kami mendukakan hati Tuhan melalui sikap hidup kami, melalui kata-kata kami terhadap sesama kami, perbuatan kami yang jahat kepada sesama kami. Kiranya Tuhan yang boleh mengampuni kami dan menolong kami, supaya hari-hari ke depan hidup kami dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami semua boleh semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kami boleh menjadi berkenan di hadapan Tuhan setiap harinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada hari ini juga kami akan berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap kami di dalam masa-masa sulit seperti ini. Tetapi ajarkan kepada setiap kami untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan masih memeliharakan hidup kami hingga saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Terima kasih untuk keluarga yang berada di sekitar kami, untuk orang tua kami, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak kami. Semuanya boleh Tuhan pelihara. Dan kami juga mengucap syukur untuk pekerjaan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Biarlah melalui semuanya itu kami boleh terus memuliakan Tuhan saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tahu saat-saat ini adalah saat yang sulit bagi setiap kami. Tetapi kami percaya bahwa semuanya ini terjadi seturut dengan kehendak Tuhan saja, atas kedaulatan Tuhan saja. Dan ajarkan kepada setiap kami Tuhan untuk boleh menyadari bahwa kuasa Tuhan yang lebih besar daripada apapun itu. Dan biarlah melalui pandemi ini kami semakin disadarkan, kami semakin diingatkan untuk kami boleh semakin berserah hanya kepada Tuhan saja. Dan biarlah Tuhan kami tidak hilang harap terhadap Engkau, tetapi semakin hari iman kami semakin bertambah-tambah di dalam Engkau. Hidupan kami semakin bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan saja, yang boleh memampukan setiap kami untuk melewati hari lepas hari. Dan biarlah kami boleh menyadari Tuhan, bahwa Tuhan yang terus akan menolong setiap kami ketika kami bersandar hanya kepada Tuhan saja. Sebab ketika kami mengandalkan diri kami sendiri, kami tidak akan mampu Tuhan, tetapi hanya bersama dengan Engkau saja kami boleh dimampukan untuk melewati hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kami terus berdoa kepada para pemerintah di dalam setiap keputusan, di dalam setiap hal kebijakan yang mereka ambil Tuhan. Biarlah semuanya itu boleh dipakai oleh Tuhan untuk membawa bangsa negara Indonesia ini semakin hari semakin lebih baik lagi Tuhan. Dan biarlah Bapak, kami juga terus berdoa untuk perekonomian di Indonesia maupun di seluruh negara lainnya. Saat ini memasuki resesi ekonomi, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan campur tangan dan Tuhan sendiri akan menolongnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa-doa syafaat kami yang kami naikkan dalam satu nama, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengan tetap bangkit berdiri, kita akan sama-sama membaca pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan duduk kembali. Kita menyadari bahwa sejak COVID ini terjadi, bahwa segala sesuatu yang kita rencanakan bisa jadi akan berubah total. Ada kesulitan, ada kondisi yang semakin tidak baik, tetapi kita percaya bahwa Tuhan
adalah satu-satunya gunung batu keselamatan kita, pertolongan kita, dan perlindungan kita. Mari saja kita semua untuk mengangkat satu pujian dari KPPK 261, Gunung Batu Perlindungan. Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca bacaan bertanggapan. Bacaan bertanggapan terambil dari Markus pasal yang ke-10, ayat ke-35 hingga 45. Markus 10 ayat 35 hingga 45. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-45. LAI memberikan judul Permintaan Yakobus dan Yohanes. Bukan memerintah, melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu, dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum, dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Sedemikian jauh bacaan pertanggapan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini disampaikan oleh hambanya Evangelis Hana Yuliani dari GKI Resut.
dengan tema pemimpin yang melayani. Kita akan mengangkat satu pujian, melayani, melayani lebih sungguh. Lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita bersyukur hari ini masih bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan merenungkannya dan kita yakin bahwa firman Tuhan itu akan menjadi panduan di dalam kehidupan kita. Karena itu kita memohon Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan agar kita tidak sekedar mengerti, tetapi juga dapat melakukan seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di dalam surga, berbicaralah kepada kami pada saat ini. Sebab kami sekalian merindukan kebenaran firman Tuhan untuk menuntun dan menopang kehidupan kami. Khususnya ketika kami berada di dalam situasi yang masih sangat tidak nyaman seperti sekarang ini. Situasi pandemi yang mendatangkan dampak luas dalam berbagai area. Tapi kami percaya bahwa firman-Mu selalu memenuhi segala kebutuhan kami. Di tengah-tengah krisis apapun, kami tetap dapat mengerti bahwa firman-Mu cukup bagi kami. Termasuk juga Tuhan ketika Engkau melibatkan kami untuk menjadi pemimpin-pemimpin, karena Engkau memilih kami sebagai milik-Mu, maka kami akan melanjutkan tugas kami untuk dapat menjadi pemimpin, membawa kebenaran firman Tuhan melalui kehidupan kami. Biarlah kami dapat menerapkannya di dalam situasi pandemi seperti ini. Berkatilah waktu ini Tuhan, berbicaralah sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah saya persilakan juga untuk menyiapkan Alkitabnya. Kita membuka Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan 17. Mari kita baca bersama-sama, saya yang akan membacakan bagian ini untuk Bapak Ibu. LAI memberikan judul, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya.
Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Bapak Ibu saudara sekalian, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang sudah mau membaca, bersedia merenungkannya, lalu sepakat dengan kebenaran firman Tuhan itu untuk melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, peristiwa dalam perikop ini adalah sebuah pemandangan yang tidak lazim. Tadi kita menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus turun untuk membasuh kaki para murid. Karena hal ini tidak lazim, Bapak Ibu, akhirnya salah satu informasi yang kita dapat dari ayat yang ke-8 menyebutkan di sana bahwa ada reaksi yang muncul dari Petrus. Petrus mengatakan, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Kenapa Petrus mengatakan hal seperti ini? Ya karena memang pembasuhan oleh seorang guru kepada murid atau seorang atasan kepada bawahan itu bukanlah hal yang lazim. Lalu yang lazim itu seperti apa? Kalau saya boleh memberikan gambaran itu dari ayat yang ke-14, tapi tentu saja ini berandai-andai saya bantu dengan sedikit mengedit gitu ya, supaya kita punya gambaran kenapa membasuh kaki murid itu sebenarnya bukan hal yang lazim. Bunyinya akan menjadi seperti ini nih, ayat yang ke-14. Kalau ayat aslinya kan berkata, "Aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu." Ini seharusnya yang umum, yang lazim pada saat itu, Yesus harusnya berkata, "Aku tidak membasuh kakimu." Kenapa kok tidak? Ya karena aku adalah Tuhan dan gurumu. Artinya Bapak Ibu, pembasuhan itu adalah tugas seorang budak. Pembasuhan itu adalah tugas seorang pelayan dan bukan tugas seorang pemimpin. Tapi uniknya tema kita hari ini berbicara tentang pemimpin yang melayani. Jadi maksudnya apa? Kenapa kok Tuhan mau membasuh kaki para murid ini? Tentu Tuhan Yesus tidak sedang show off. Dia tidak sedang pamer. Kalau bahasa sekarang, kalau orang-orang yang pada jadi YouTuber gitu, Tuhan Yesus sedang tidak cari konten kok. Supaya nge-like banyak gitu ya. Supaya subscribernya banyak gitu. Bukan. Yang Yesus lakukan adalah untuk mengingatkan kita. Karena tema kita hari ini adalah sebagai pengingat tentang jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau Yesus membasuh kaki para murid, dia sedang mengingatkan bahwa ini loh,
Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah umat tebusannya yang apa? Yang dipanggil untuk menjadi pemimpin yang melayani. Artinya Bapak Ibu, Tuhan itu mengutus kita di tengah-tengah dunia ini untuk mewakili Dia. Mewakili Dia sebagai siapa? Dia adalah sebagai pemimpin. Sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, kita hadir di dalam satu area tertentu sebagai pemimpin, dan di saat itulah Tuhan Yesus mau cara kita hadir memimpin sesuatu, entahkah itu kita sebagai pemimpin keluarga, entahkah kita sebagai seorang ayah, entahkah kita sebagai seorang ibu yang ada kalanya kita memimpin anak-anak kita, atau entahkah kita seorang yang bekerja, kita sedang bekerja di perusahaan misalnya, atau kita sedang dipercayai tugas kepemimpinan yang formal. Kalau kita adalah anak Tuhan, kita adalah umat tebusannya, maka kita harus membawa ciri khas atau karakter Kristus sebagai pemimpin. Dan itu sebabnya tadi saya katakan kita ini mewakili Kristus di dalam menjadi seorang pemimpin. Nah, karakter Kristus sendiri seperti apa? Dia seorang pemimpin yang sangat tinggi, tetapi dia seorang pemimpin yang melayani. Supaya Bapak Ibu lebih jelas, saya ingin memberikan gambaran, saya membuatkan gambaran sederhana. Posisi kita itu seperti apa? Di gambar yang Bapak Ibu akan lihat ini, ada dua buah lingkaran. Lingkaran yang dalam itu didominasi warna merah dan pink, dan di dalamnya ada Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid. Saya tuliskan di sana bahwa ini adalah lingkaran persekutuan. Persekutuan antara Tuhan Yesus dengan para murid. Nah, para murid sendiri tidak saja dibatasi murid pada zaman itu, tetapi murid termasuk kita pada zaman sekarang. Nah, mari perhatikan bahwa di dalam bagian itu Yesus dan para murid itu berada di dalam satu persekutuan. Dan kita tahu ketika Tuhan Yesus berelasi dengan para murid, selalu baik pengajarannya, baik tindakannya, baik itu keteladanannya, semuanya itu diselimuti dengan satu kata, yaitu apa? Kasih. Jadi ketika Yesus berinteraksi dengan murid, di dalam interaksi itu Tuhan juga sedang mengkader para murid untuk menjadi pemimpin. Dalam relasi itu selimut yang tebal sekali adalah kasih. Nah, kasih ini untuk apa? Kasih ini bukan sekedar diterjemahkan untuk diri sendiri. Karena kemudian setelah Yesus berinteraksi dengan para murid, setelah Yesus berelasi dengan kita sebagai muridnya, Yesus juga mau kita membawa kasih itu keluar. Dalam bahasa firman Tuhan kita merumuskannya dalam amanat agung. Bukankah Tuhan Yesus mau kita keluar? Di gambar itu saya kasih panah, keluar dari lingkaran merah, kemudian masuk ke area yang biru. Area biru itu adalah area di mana kita membawa kesaksian kita. Kita hadir menjalankan amanat agung. Dalam konteks tema kita menjadi pemimpin-pemimpin yang berdampak. Nah, di dalam kita menjadi pemimpin yang berdampak, tadi yang menyelimuti kita apa? Kasih kan? Tapi kasih yang dilakukan di dalam perbuatan itu diterjemahkan dengan kata melayani. Sehingga dari sini sebenarnya, dari gambaran ini Bapak Ibu, konsep kita menjadi jelas. Bahwa kenapa kok kita harus menjadi pemimpin yang melayani? Kok enggak sama, kok agak bertentangan? Pemimpin harusnya dilayani, tetapi kenapa pemimpin itu melayani? Karena konsep kita adalah konsep seperti yang saya gambarkan tadi. Kita dibungkus oleh kasih di dalam relasi kita dengan Kristus. Dan kasih ini ketika kita bawa hadir ke dalam dunia, terjemahannya bukan sekedar kasih tetapi pelayanan atau melayani. Nah, harusnya ketika kita memahami gambaran ini Bapak Ibu, kita menjadi jelas sekarang bahwa kita tidak perlu lagi bertanya kenapa kok sebagai pemimpin di bidang kita masing-masing justru kita harus melayani orang yang dipimpin. Harusnya itu sudah tidak menjadi pertanyaan lagi. Tapi tunggu, mungkin akan muncul pertanyaan lain. Pertanyaan lain yang bisa saja muncul dari diri kita adalah, loh ini situasi pandemi loh. Situasi yang
Jangankan melayani orang lain, mengurusi kebutuhan sendiri saja sulit. Kok sekarang kita masih diminta untuk melayani? Saudara, ini pertanyaan yang sebenarnya nampak lumrah. Tetapi sekali lagi, justru di dalam keadaan seperti inilah kita ditantang untuk tetap menjadi seorang pemimpin yang melayani. Bukan seorang yang terus dilayani dan diperlakukan untuk hanya menerima hal-hal yang baik, tapi melakukan sesuatu. Saudara, tentu kalau kita harus melakukan hal ini, menjadi pemimpin yang melayani di masa pandemi, bukan karena Tuhan ingin ngerjain kita. Karena Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan jauh sebelum kita ada. Jauh sebelum kita mengerti apa artinya tugas ini, Tuhan Yesus sudah memberikan teladannya. Karena itu mari kita belajar dari kisah ini untuk mendapatkan jawaban tentang kenapa di masa pandemi saya masih harus tetap bisa menjadi seorang pemimpin yang melayani. Nah, sekarang untuk menjawab itu, Bapak Ibu, mari kita telusuri firman Tuhan yang tadi sudah kita baca. Pertama-tama saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menelusuri situasi Kristus saat dia mempraktekkan diri sebagai pemimpin yang melayani. Situasinya Yesus seperti apa? Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan di ayat yang pertama disebutkan di sana, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Saudara, ini bukan keadaan new normal biasa. Yesus juga sedang mengalami krisis, memang dia akan beralih kepada situasi yang baru. Tapi kita harus ingat, masa peralihan itu adalah masa yang paling mengerikan karena Yesus harus menuju ke salib dan mati di sana. Bayangkan saudara, kalau Yesus hanya memikirkan dirinya sendiri, dia akan mengatakan, boro-boro aku melayani orang, sekarang aja nasibku di ujung tanduk. Yesus sedang berada di dalam krisis. Dan kalau saya boleh katakan, meskipun tidak sama persis, mungkin kita bisa menghubungkan krisis yang sekarang kita hadapi. Krisis yang dihadapi Tuhan Yesus bukan di dalam bentuk pandemi COVID-19. Tetapi kan dampak dari krisis itu sama-sama mencekam, sama-sama menggoda kita untuk apa? Untuk tidak bisa memikirkan orang lain. Tapi mari kita perhatikan di sini. Yesus di dalam situasi krisis ini, dia tetap mampu untuk merendah dan membasuh kaki para murid. Apa sih sebenarnya yang sedang Tuhan lakukan? Saudara, Tuhan Yesus memang sedang tetap konsisten menjalankan visi misi dari Allah Bapa untuk menjadi pemimpin yang melayani sekalipun berada di dalam krisis itu. Tetapi di sisi lain, Tuhan Yesus bukan sekedar menjalani itu, tetapi dia juga sedang meneladankan itu kepada para murid. Ada kaderisasi yang Tuhan lakukan di tengah-tengah krisis. Karena apa? Setelah Yesus pergi nanti tetap dunia ini harus berjalan. Generasi ke generasi itu harus menjadi generasi yang benar di hadapan Allah. Dan tanggung jawab Kristus adalah menjalankan misinya dengan tepat sekalipun dia berada di dalam krisis. Saudara, apakah kita juga menyadari bahwa di dalam krisis ini pun Tuhan sedang menginginkan kita untuk menjalankan misi Allah. Generasi yang akan datang tetap harus berjalan. Dan kita tidak bisa membenarkan diri karena kita susah di area tertentu, kita merasa menderita karena roda ekonomi menjadi terganggu, kita stres karena mungkin ada yang di PHK, lalu kita mengabaikan bahwa ada pola kaderisasi yang terus harus berjalan. Yesus tetap memikirkan bagaimana supaya murid-murid ini menjadi generasi yang kelak bisa menjalankan amanat agung. Sehingga di dalam krisis, di dalam ketakutan, di dalam kegentaran, kita membaca kegentaran Tuhan Yesus di dalam Taman Getsemani itu. Tapi dia tetap fokus untuk melakukan tugasnya sebagai pemimpin yang melayani. Dan yang dilayani itu adalah para murid, itu adalah kita.
Nah saudara, kalau kita memperhatikan bagian di ayat yang ke-17, ada satu reward yang Tuhan sediakan bagi kita. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Saudara, kata berbahagialah itu adalah bisa sama dengan diberkatilah, beruntunglah, berkenanlah kamu kepada Tuhan. Jadi artinya, saat kita harus menjadi pemimpin yang melayani, seolah-olah kita merugi. Seolah-olah kita yang harus melakukan effort tertentu. Kita yang harus berjuang habis-habisan untuk orang lain. Tapi apakah itu nihil di hadapan Tuhan? Tidak sama sekali. Alkitab mengatakan berbahagialah. Tuhan tidak akan mungkin tidak memperhitungkan itu, saudara. Dan Tuhan akan melihat bahwa ini adalah bagian yang memperkenan hatiku. Karena itu saudara, saya ingin Bapak Ibu sampai sejauh ini, sejauh apa yang saya paparkan, Bapak Ibu menjadi bersemangat. Mari kita tetap optimis bahwa di masa pandemi tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak melayani. Tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak belajar memberi kepada orang lain. Karena apa? Karena itu adalah karakteristik kita sebagai anak-anak Tuhan. Persoalannya sekarang bagaimana? Apa yang harus saya lakukan di masa pandemi ini? Secara pribadi, masa pandemi ini menjadi kesempatan bagi saya, keluarga saya, untuk kembali melihat sebenarnya kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan yang positif, yang itu terus membangun segala sesuatu menjadi baik. Karena kami sangat percaya di masa pandemi ini kedaulatan Allah itu tetap dinyatakan. Tuhan tahu kondisi ini, Tuhan terlibat di dalam kondisi ini. Itu tugasnya Tuhan, terlibat, mengontrol, dan melakukan banyak perkara besar. Tapi tugas kita adalah bagaimana mengisi masa pandemi ini dengan tetap bersikap benar. Nah, terkait dengan tema kita, mari kita coba memikirkan apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa memberi kontribusi agar kita menjadi pemimpin yang melayani justru di dalam kondisi pandemi saat ini. Pertanyaan yang akan kita jawab adalah apa yang bisa kita pelajari dari teladan Tuhan Yesus saat dia membasuh kaki para murid. Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang melayani melalui peristiwa pembasuhan kaki para murid. Yang pertama saudara, untuk menjadi pemimpin yang melayani harus ada kerelaan dibentuk melalui relasi personal. Saudara, ketika Tuhan Yesus menyampaikan atau melakukan perbuatan untuk membasuh kaki ini, itu terjadi di pasal 13. Pasal 13 sampai 19 Injil Yohanes itu adalah ayat-ayat atau pasal-pasal yang menunjukkan perilaku yang sangat personal. Pengajaran yang disampaikan secara personal hanya antara Tuhan Yesus dan para murid. Artinya apa, saudara? Artinya Tuhan Yesus sedang membentuk para murid itu untuk menjadi pemimpin seperti dirinya, bukan pemimpin seperti dunia ini. Pemimpin seperti dirinya, berulang-ulang saya katakan tadi bahwa artinya adalah pemimpin yang melayani. Untuk bisa melayani, gimana? Seorang pemimpin yang melayani gimana? Karena patron kita, model kita di dunia ini, pemimpin itu dilayani. Tidak ada cara lain, saudara, kecuali kita sungguh-sungguh belajar dengan seorang pemimpin yang melakukan hal seperti itu. Dan dia itu siapa? Kristus sendiri. Maka kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin yang melayani, tidak ada cara lain kecuali kita menjalin relasi yang personal dengan Kristus. Relasi personal itu mencakup apa sih? Apa cukup hanya sekedar membaca Alkitab? Membaca Alkitab penting, tetapi tidak cukup hanya membaca. Membaca yang membuat kita mengerti dengan pimpinan Roh Kudus, kita setuju dengan kehendak Allah, lalu kita menyelaraskan diri kita dengan kehendak Allah, itu yang disebut dengan relasi personal dengan Kristus. Sehingga saudara, kalau kita aplikasikan di dalam kehidupan kita di masa pandemi ini, akhirnya apa? Jadikan masa pandemi ini, Bapak Ibu, sebagai kesempatan untuk menggarap. Menggarap apa? Yang paling nyata di depan kita ya menggarap keluarga kita.
menggarap keluarga kita secara serius di dalam relasi personal dengan Tuhan. Kesempatan bagi Bapak Ibu untuk tidak sekedar melewati hari-hari, yang penting kita tidak keluar dan tidak ketularan, bukan itu. Tapi ketika ada di dalam rumah, mari kita kembali untuk belajar menggumulkan firman Tuhan bersama-sama. Ketika firman Tuhan mengatakan A, kita bahas bersama-sama apa maksudnya bagian firman Tuhan ini. Lalu ketika diterapkan di dalam kehidupan kita sekarang, kira-kira Tuhan mau apa ya untuk kita lakukan? Saudara, karena firman Tuhan begitu banyak, tidak akan pernah habis untuk kita bahas. Dan luar biasanya, saudara, percayalah, kalau ini menjadi kebiasaan, itu akan menjadi pembicaraan yang berkualitas. Bukan sekedar komunikasi dasar. Komunikasi dasar itu paling ngomongin tentang sesuatu yang di luar. Tapi komunikasi tingkat dalam itu adalah komunikasi yang membahas saya dan kamu dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga dari situ kita tahu yang Tuhan mau apa. Kita evaluasi apakah yang Tuhan mau atas diri kita sudah terlaksana dan kita pertanggungjawabkan atau belum. Saudara, kalau kita terus mengenal Kristus sebagai teladan kita, gaya hidup kita juga pasti seperti Dia. Seorang istri atau seorang suami yang terbiasa hidup bersama-sama saja, begitu keluar orang bisa ngomong, kok makin hari makin mirip ya. Mukanya ya nggak mungkin mirip lah, orang tuanya berbeda kan. Tapi yang mirip biasanya apa? Gaya ngomongnya. Bahkan seringkali vocab-vocabnya itu sama. Istilah-istilah yang dipakai sama. Saya aja dengan suami saya kadang guyon-guyonnya bisa sama gitu. Kenapa? Karena kami sering bersama-sama. Nilai-nilai hidup kami sama. Nah, sama dengan itu Bapak Ibu. Ketika kita menjalin relasi dengan Kristus makin dekat, kepemimpinan atau gaya kepemimpinan Kristus yang melayani itu juga akan mempengaruhi gaya kepemimpinan kita. Dan itu sebabnya secara serius sengaja Tuhan Yesus berbicara secara personal kepada para murid. Bukan cuma berbicara, Dia menunjukkan teladan dengan membasuh kaki mereka. Itu hal pertama yang bisa kita pelajari supaya kita mengerti tentang bagaimana supaya kita menjadi pemimpin yang melayani. Yang kedua, saudara, pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang rela dibentuk agar sekalipun memiliki otoritas tapi tidak otoriter. Saudara, seorang pemimpin itu pasti dilengkapi dengan yang namanya otoritas. Atau dalam bahasa lain, sekalipun punya wewenang itu adalah kuasa, wibawa yang membuat seseorang dihormati, sekalipun punya wewenang tetapi tidak sewenang-wenang. Nah, bagaimana kita menjadi orang seperti ini? Menjadi pemimpin yang tidak otoriter meskipun harus punya otoritas. Tidak sewenang-wenang meskipun kita punya wewenang. Sekali lagi, relasi personal dengan Kristus itu kemudian harus menjadikan kita seorang yang meneladani yang Kristus lakukan. Saudara, di gambar samping dari kalimat yang saya tuliskan itu ada dua gambar yang kontradiktif. Yang pertama adalah Yesus pada saat Dia dielu-elukan. Yesus sebagai seorang yang punya otoritas. Yesus yang punya wewenang. Tetapi tak lama kemudian Dia menunduk kemudian melakukan pembasuhan kaki. Saudara, ini adalah teladan yang secara personal Tuhan ajarkan kepada para murid. Sehingga kalau kita aplikasikan di dalam situasi pandemi ini, kalau kita tahu sekarang bahwa Tuhan meminta kita untuk menjadi wakilnya, menjadi pemimpin di area kita masing-masing, pemimpin yang melayani, maka apa yang bisa kita latih di dalam situasi pandemi saat ini, khususnya di dalam keluarga kita? Mari kita menjadikan keluarga kita kebiasaan atau menjadikan keluarga kita kesempatan untuk belajar di dalam masa pandemi ini untuk tidak saling menuntut hak. Saudara, kelihatannya sederhana. Tapi perhatikan berapa banyak konflik yang terjadi di dalam keluarga akibat pandemi COVID-19 ini. Kemarin ketika saya memimpin persekutuan pasutri bersama dengan suami saya,
sebelum kami memimpin itu tiba-tiba suami saya mendapatkan satu informasi dari internet gitu ya, itu dari satu sumber yang sangat valid. Ternyata di Bandung itu tiap hari sejak masa pandemi ini terjadi antrian panjang. Antrian panjang bukan untuk mendapatkan dana bantuan dari pemerintah, tetapi antrian panjang orang yang mendaftar perceraian. Kenapa terjadi perceraian? Ya karena mereka ada di rumah, mereka konflik. Tiap hari mereka menjumpai 4L gitu, lu lagi gitu. Dan ini membuat kesel, muncul karakter masing-masing yang makin tajam. Kalau dulu sebelum pandemi, kesel dengan pasangan bisa pergilah dari keluar. Kalau kesel dengan anak juga bisa cari tempat lain untuk menghindari. Sekarang ketika berada di dalam rumah, itu menjadi nyata, konfliknya terjadi, rata-rata konfliknya karena apa? Tanpa disadari ada kebutuhan yang sama-sama ingin dipenuhi. Kalau konflik terjadi itu berarti karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah bayangkan Bapak Ibu kalau di dalam keluarga itu masing-masing hanya menuntut supaya kebutuhanku dipenuhi. Ya enggak heran kalau kemudian terjadi konflik. Nah padahal ketika kita melakukan kebiasaan seperti itu, ini menjadi ancaman, kita tidak akan pernah berhasil menjadi seorang pemimpin yang melayani. Karena seorang pemimpin yang melayani adalah seorang yang rela melepaskan haknya. Filipi pasal yang kedua mengatakan Yesus yang memiliki kuasa tertinggi, dia melepaskan haknya, mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Jadi apa yang bisa kita lakukan di masa pandemi untuk keluarga kita? Mari kita gunakan kesempatan ini Bapak Ibu. Mari kita latih anak-anak kita, bahkan diri kita sendiri, merendahkan hati kita untuk apa? Tidak perlu menuntut hak. Biasakanlah untuk justru memenuhi kebutuhan orang lain. Masing-masing begitu. Coba bayangkan kalau si ayah melihat si ibu punya kebutuhan, meskipun dia punya kebutuhan juga, tapi dia lebih duluan memenuhi kebutuhan si ibu. Si ibu juga berpikiran seperti itu. Lama-lama sebenarnya apa Bapak Ibu? Masing-masing tidak pernah kehilangan haknya kan? Masing-masing akan mendapatkan sesuatu dan itu diperoleh dengan situasi atau suasana penuh kehangatan. Tuhan Yesus itu mengajarkan model-model seperti ini jauh sebelumnya. Dan kalau kita taati itu saudara, itu tidak hanya mendatangkan damai sejahtera, tapi kita akan menjadi orang-orang dengan kualitas yang baik, khususnya ketika kita menjalankan peran sebagai pemimpin yang melayani. Saya di rumah itu namanya ibu gitu ya, ibu di mana-mana itu pasti yang dipikirin anaknya gitu. Jadi kalau makan, masak terus makan bareng. Anak saya yang kecil itu masih masa pertumbuhan, jadi makannya itu banyak sekali, sampai capek saya masak gitu saudara. Tapi kadang kalau kan namanya seorang ibu gitu, kalau lihat anaknya seneng gitu, meskipun tidak ditulisin ini jatah papa, jatah mama gitu ya. Harusnya ini jatahnya mamanya belum makan gitu, anak saya mau makan, saya bilang udah makan aja. Anak saya tahu sebenarnya itu jatahnya mama. Tapi yang unik saudara, di lain waktu, dia kalau mau makan itu menanyakan, mama udah makan belum? Nanti yang mana? Mama makan apa? Saya enggak pernah ngajarin, ini loh ya, ini hakku loh ya. Terus kemudian piringnya ditulisin gitu. Papanya porsinya lebih gede gitu, karena kepala rumah tangga. Enggak ada seperti itu. Saya mencoba membuktikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, saudara. Ketika kita tidak saling menuntut hak, ketika kita belajar untuk memberi. Karena kekristenan itu bukan take and give gitu loh. Kita take dulu baru memberi gitu, ngambil dulu baru memberi. Kita hanya memberi. Percayalah kalau itu dilakukan seluruh anak Tuhan, kita saling menerima kok Bapak Ibu. Dan itu ternyata menjadi latihan bagi kita untuk menjadi pemimpin yang melayani. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang melayani, belajar dari teladan Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus meneladankan bahwa pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang mengedepankan ketersalingan dan berjuang mengikis ketersaingan, termasuk juga keterasingan. Nah, sengaja saya buat kata-kata yang ada permainan kata di situ, moga-moga Bapak Ibu mengingatnya. Seorang pemimpin yang melayani adalah seorang yang mengedepankan ketersalingan, bukan ketersaingan, bukan saingan, bukan untuk mengasingkan yang lain supaya saya yang lebih menonjol.
Saudara, bukankah yang dilakukan Tuhan Yesus kepada para murid seperti itu? Dia berkata, kalau aku gurumu melakukan ini kepadamu, kalian harus saling melakukan itu satu dengan yang lain. Kenapa Tuhan? Ya karena itu memang persyaratan untuk menjadi seorang pemimpin yang melayani. Seorang pemimpin yang melayani adalah seorang yang tidak takut kehilangan hak tadi itu. Seorang yang benar-benar menyadari bahwa dia sudah ditebus. Lalu sebagai seorang pemimpin yang harusnya karena tidak menuntut hak, maka dia akan ringan sekali untuk saling menggandeng satu dengan yang lain. Dia akan risih kalau terjadi saingan, malah ketersaingan, apalagi saling mengasingkan satu dengan yang lain. Saudara, cara seperti ini yang diteladankan Tuhan Yesus, apakah bisa kita latih juga di dalam masa pandemi ini? Bisa, saudara. Latihannya bagaimana? Berikan atau pakai kesempatan di dalam keluarga kita untuk belajar bekerja sama dengan saling menghargai. Kelihatannya sederhana, tapi bekerja sama saling menghargai, ketersalingan seperti ini akan menjadi habit, menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu harus dibiasakan. Pembiasaan terhadap kebiasaan-kebiasaan bekerja sama akan memunculkan karakter. Karakter seperti apa? Karakter seperti Kristus yang seorang pemimpin, tetapi dia mau melayani. Dia mau bergandengan tangan dengan yang lain. Saudara, apa yang diteladankan Tuhan Yesus ini sungguh tidak sepele. Dan sungguh sangat sesuai dengan kondisi kita saat ini. Kita yang sedang harus menjaga diri, membantu supaya penyebaran COVID-19 ini semakin sirna, supaya tidak lagi menyebar semakin merajalela. Kita memang seperti dipaksa harus berada di rumah. Tapi kalau kita mengerti bahwa ini pun kesempatan yang Tuhan mau kita pakai untuk kita menjadi orang Kristen yang berkarakter mulia. Terkait dengan tema kita, karakter seorang pemimpin yang melayani. Maka mari kita dengan antusias menyambut teladan Tuhan Yesus ini. Mulai hari ini, mulai besok, mari kita coba hubungkan, aplikasikan apa yang sudah kita renungkan tadi. Dan nanti kita akan melihat bahwa ada hal besar yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Dan pada saat nanti pandemi ini berlalu, bukankah selama berbulan-bulan kita sudah mencetak keluarga kita dengan satu kebiasaan yang baik, dan percayalah kebiasaan yang baik itu ketika nanti kita bawa keluar itu pasti akan berdampak. Dan pada saat itulah sebenarnya kita sedang menjalani tugas dari Allah, dari Kristus untuk melakukan amanat agung. Untuk apa? Biarkan Kristus terlihat di dalam kehidupan setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu, selamat menjadi seorang pemimpin seperti Kristus, yaitu pemimpin yang melayani. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Setiap hal yang kami tidak tahu, Tuhan memberitahu lewat firman-Mu. Karena itu Tuhan, saat ini kami mengetahui beberapa hal dari kebenaran firman Tuhan yang kami baca. Kami bersyukur untuk kekayaan firman Tuhan yang menjadi panduan hidup kami. Tetapi dari apa yang kami tahu, kami tidak mau itu mengendap begitu saja. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, menolong kami untuk melakukan apa yang sudah kami ketahui. Mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini pertama-tama di dalam keluarga kami di masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu akan memimpin kehidupan kami. Kami mau berdoa untuk setiap keluarga yang bergumul di masa pandemi ini. Biarlah sekali lagi apa yang Kristus lakukan itu menjadi penguat bagi setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Segenap majelis dan hamba Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Hana Yulianik yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan tersebut boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Adapun dasar persembahan kita terambil dari Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu.
Kita tidak tahu kapan COVID-19 ini akan berakhir. Pekerjaan tidak menentu, banyak pengusaha menjerit, dan banyak perusahaan yang pada akhirnya merumahkan banyak karyawannya. Dunia memasuki resesi ekonomi yang semakin tidak jelas. Kita tidak tahu seperti apa masa depan kita. Tetapi melalui pandemi ini, kita diajarkan untuk tidak sekedar menyanyikan pujian dari KPPK 223, "Aku tahu Tuhan menguasai hari esok." Tetapi melalui pujian ini, kita diajarkan untuk semakin menghayati dan mengimani bahwa Tuhan yang menguasai hari esok dan Tuhan juga yang menguasai hidup kita. Kita angkat pujian dari KPPK 223, "Aku tahu Tuhan menguasai hari esok," dan persembahan dapat diberikan kepada gereja melalui scan barcode ataupun ke rekening gereja melalui warta ataupun yang telah tertera di dalam layar. Janjinya kini ku berserah penuh karena Dia Maha Tahu. Banyak hal yang tak terjadi dalam hidupku ini. Siapa yang berkuasa mengatur semuanya? Ku tak tahu hari esokku, mungkin miskin terlantar, burung Kau pelihara, aku di antaranya. Jalanku kan Kau ratakan, firman-Mu beri penerang, hidupku Kau padu selalu.
Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan kepada setiap kami melalui pekerjaan kami ataupun melalui orang tua kami. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kami hari lepas hari. Dan ajarkan kepada setiap kami Tuhan untuk boleh menyadari bahwa seluruh pertolongan berkat daripada Tuhan, semuanya berasal daripada Tuhan saja. Bukan karena kekuatan kami sendiri, bukan karena kehebatan kami. Oleh sebab itu Tuhan, sepatutnya kami boleh membawa kembali persembahan ini kepada Tuhan. Dan biarlah dengan ucapan syukur kami boleh mempersembahkannya kepada Tuhan dan kiranya Tuhan boleh menerimanya. Dan biarlah Tuhan boleh memakai persembahan ini, boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gerejamu di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan pujikan doksologi, doa berkat dan doa penutup oleh hambanya Evangelis Hana Yuliani. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang mengesa. Pohon selamat sumber berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibadah seorang Kristiani itu sebenarnya tidak pernah berhenti pada ibadah di gedung gereja atau di hari Minggu, tapi ibadah yang sesungguhnya adalah ketika kita menjalani kehidupan kita setiap hari. Karena itu biarlah kita menjalani kehidupan kita bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita mengandalkan Allah yang siap sedia untuk menopang dan memberkati kita. Mari bersama-sama kita menengadahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai, saat teduh, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Departemen Misi GKKA Tenggilis Mejoyo kembali dalam rangkaian eksposisi Amanat Agung dalam satu tema besar, How to do Mission in a New Situation. Bagaimana kita bermisi di dalam kondisi seperti ini. Kita telah sampai kepada bagian yang ketiga. Mari bersama-sama berkumpul untuk dikuatkan dalam persekutuan misi GKKA Tenggilis Jumat 18 September pukul 7 malam dengan tema Semua Bangsa. Kita akan mendengarkan kesaksian juga dari seorang yang diutus ke ladang semua bangsa, Ketua Yayasan Misi Garam Budaya, Bapak Sandi Teja. Mari bersama-sama menikmati persekutuan misi pada hari Jumat 18 September pukul 7 malam. Tuhan Yesus memberkati.
selalu memberi sukacita di hati. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari lemahnya diri. Kasih